macam-macam GAN IB pada sapi. Ya. Harus dibedakan GAN yang digunakan untuk IB dan GAN yang digunakan untuk flushing embrio. Ya. Kalau untuk flushing itu lebih panjang gitu ya, karena jangkauannya tidak hanya di corpus uteri tetapi sampai ke apex cornua. Ya. Makanya perlu GAN atau laras inseminasinya itu yang panjang. Ya. Ini kemudian ini bentuk-bentuk straw, ya, bentuk straw, warna-warnanya kalian bisa belajar itu. Warna straw itu menunjukkan jenis sapinya atau hewannya, ya, hewannya. Apakah sapi perah, sapi limusin, atau simental, atau kambing atau domba itu akan berbeda-beda warnanya, ya. Oke. Nah, ini untuk yang apa? Babi, ya. Babi ini pada babi. Sebetulnya kalau babi ini kan multi atau politokus ya, multipara atau politokus. Jadi anaknya banyak, nggak perlu di IB ya jumlah anaknya swakeh gitu ya, banyak. Tapi namanya teknologi bisa juga dimanfaatkan atau digunakan untuk itu. Kalau ingin mendapatkan umur kebuntingan yang sama ya, nantinya diharapkan fetus yang dilahirkan pada umur yang sama, ya. Ini glove, ya, ini glove-nya. Nah, yang disarankan nanti ya pada saat rektal itu, karena glove ini kan besar ukurannya. Tangan, jari-jari tangan kita itu pasti apa? Di dalamnya masih terasa longgar ya. Ruangannya terasa longgar sehingga pada saat kita melakukan rektal, kemudian ingin meraba alat kelamin di bawahnya, itu agak kurang peka karena apa eh, apa ya? Ini glove-nya ini akan banyak melipat-lipat di dalam rektumnya, ya, sehingga mengacaukan, ya, mengganggu kita memegang alat kelamin di bawahnya. Kalau Prof. Heri, ya, dari Kemajiran itu beliau biasanya memotong bagian jari-jarinya ini kemudian mengganti dengan handskun, ya, handskun yang biasa digunakan di RH rumah sakit ya, rumah sakit hewan itu ya, kita menangani hewan kecil itu, ya. Itu akan jauh lebih enak karena kan merapat ya, melekat pada jari-jarinya ya. Sehingga pada saat kita rektal itu akan tidak terganggu dengan eh, ruangan-ruangan di dalam glove ini. Ini caranya ya. Jadi ini tangan kita masuk dalam rektum, cari lubang serviknya ya. Cari serviks dulu, pegang serviks dulu. Cari organ serviks, kemudian cari lubang ini ya, ini lubangnya, lubang serviks ini. Ditutup dengan ibu jari kita, ya. Kemudian GAN dengan tangan kanan ini kita arahkan, kita cari. Kita harus menemukan ibu jari kita yang menutupi lubang serviksnya tadi. Nah, kalau sudah ketemu apa ibu jari itu baru dilepaskan, ini ibu jari ini lepas, ujung GAN masuk ke dalam lubang serviksnya. Itu ya. Oke. Nah, ini media pembekuan ya. Media pembekuan semen. Ya, ada jenisnya, ada Dra-S ya. Pakai Dra-S itu suhunya turun minus 79 derajat Celcius. Kalau pakai nitrogen cair itu bisa sampai minus 196 derajat Celcius. Tapi harus diperhatikan kalau kita punya kontainer gitu ya, punya kontainer. Tapi kontainer baru ini misalnya.
tapi nggak pernah difungsionalkan ya, nggak pernah difungsikan karena kontainer ini kalau nggak diisi nitrogen cair ya dalam waktu yang lama maka dia akan pecah-pecah nanti di dalam itu ya sehingga akan tidak bisa digunakan untuk menyimpan straw gitu ya. Tuh, bisa bocor, bisa pecah gitu ya di dalam itu sehingga tidak bisa digunakan untuk menyimpan straw atau membekukan straw ya semen beku. Ya. Ini tipe semen beku ya. Ada tipe straw ya. Ini apa? Contoh-contoh straw ya dengan berbagai warna itu menentukan jenis nanti jenis sapinya ya. Pakai warna apa. Kemudian ini adalah goblet di dalam ini kanister ya. Kanister itu berisi goblet-goblet itu ya. Dilihat ya. Ada goblet ini kayak tabung-tabung gitu berisi straw. Ya. Strawnya itu ditoto di dalam goblet, gobletnya ditoto di dalam kanister. Kanister itu dicelupkan di dalam nitrogen cair. Ya, ini kanisternya masuk di dalam nitrogen cair. Itu ya. Banyak kanisternya di dalam itu. Makanya ini kan kalau di apa mulut mulut kontainer itu kan ada kaitan ya, terkait-kait ya. Lihatlah, ini dicantolkan di sini. Berarti ini kanister 1, 2, 3 misalnya itu ya. Dicantolkan di sini. Nah, seperti ini contohnya. Ini kanister-kanister itu masuk di dalam apa? Nitrogen cair yang harus tercelup semuanya. Tidak boleh ada yang terlihat misalnya separuh atau sepertiga keluar dari apa nitrogen cair ya di suhu hampa di ruang hampa di situ nanti akan mati semua itu ya akan mati nggak akan tahan lama jadi memang harus tercelup ya bisa berpuluh tahun ya straw itu tersimpan di dalam kontainer asalkan tidak kehabisan nitrogen cair itu apa namanya kuncinya ya kuncinya. Oke. Nah, ini transportasinya ya, pakai kontainer yang kecil misalnya. Nah, ya nggak misalnya anu ya, ikut anu kan, praktikum kan. Kan mau ke apa namanya pesan untuk plakat tuh Oh iya iya. cuma masih tiga. Oke ya, jadi ini contohnya ini bisa pakai mobil ya. Kalau misalnya ini antar kota gitu ya, tetapi kalau melakukan IB itu di wilayah itu di kecamatan ataupun di kabupaten itu cukup pakai pakai motor aja ya. Jadi bisa bisa antar negara ya. Misalnya dari BPIB Singasari bisa ditransportasikan ke luar Jawa di Kalimantan atau di Sumatera itu bisa juga ya. Oke, rasanya itu. Nah, ini laporannya ya. Laporannya itu kalian nanti membuat flowchart ya. Pelaksanaan IB pada sapi dan pelaksanaan IB pada kambing domba. Ya. Flowchartnya ada 2. Kemudian dibuat dalam bentuk poster. Bentuk poster ukuran A3, tetapi cukup anu aja, soft file aja kalian buat apa desainnya gitu ya, yang bagus gitu. Nah, dikumpulkan ke dosen pembimbing via Google Drive. Ya. Paling lambat hari Senin jam 1.
Terus yang untuk ini kan ada 2 kelas. Yang kelas A memang saya sebagai pembimbing, untuk kelas C nanti tolong dikumpulkan ke Dokter Sri, ya, Dokter Sri. Itu oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk absensinya tolong dari kelas A. Kelas A itu berapa orang ya? Halo, Ada 51, Kak. eh? Ada 51. 51. Ya. Ini ada 89 ini, 90 ya. Sama saya berarti 89. Ya. Berarti nanti tolong itu ini lengkap ya. Berarti ya. Sudah lengkap masuk semua ini. Untuk absensi nanti saya absensikan, ya. Saya absensikan untuk absensi kelas C, nanti tolong hubungi langsung ke Dokter Sri supaya absennya melalui akunnya beliau, ya. Itu kemudian yang terpenting, informasi penting di sini adalah saya minta untuk hadir, ya, wajib hadir ini. Wajib hadir mengikuti guest lecture reproduksi hari Senin 29 Juni pukul 14.30, ya, secara offline di Ruang Tanjung, ya. Nanti kelompok ketuanya ya, PIC-nya ini saya kirimi flyernya, ya. Saya kirimi flyernya. Jadi wajib hadir, ya, untuk mengikuti guest lecture. Hanya satu narasumber, ya. Kebetulan beliau adalah Prof. Zamli dari Chiang Mai University, Thailand. Ya. Kepakarannya adalah bidang molekuler, terutama di stem cell. Ya. Beliau stem cell. Jadi silahkan untuk mengikuti untuk bisa meningkatkan kemampuan kalian, wawasan kalian di bidang stem cell. Ya. Tugasnya nanti biar Prof. Yogi aja yang memberikan tugas bagi mahasiswa S1 yang mengikuti kegiatan guest lecture. Itu ya. Kalian hari Senin ada ujian apa? UAS-nya? Ada legislasi. Apa? Ada legislasi. Kurang keras. Legislasi, Pak. Legislasi. Dan Legislasi, Bu. sama apa? Sama apa? Hanya legislasi saja. Oh ya, oke. Legislasi aja. Jam berapa itu? Pagi. Jam ketiga, berarti jam 13.00 Ya, sampai jam ya. 15. Ya, wis nggak apa-apa. Itu nanti setelah selesai ujian legislasi bisa mengikuti, ya. Memang registrasi untuk kegiatan GL itu jam 14.30, tapi nanti dimulai jam 15.00, ya. Silakan mengikuti, ya. Harapannya adalah kalian nanti ada yang tertarik untuk ke S2, ya, dan banyak tawaran, ya, beasiswa di Thailand, ya, di beberapa universitas di Thailand itu, ya. Silakan itu dimanfaatkan kalian untuk S2, ya, nantinya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham ya tugas-tugasnya buat flowchart, ya. Flowchartnya adalah pelaksanaan IB pada sapi dan kado kambing domba, ya. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.